Ya, kita mulai saja ya, Suster ya. Ya baik Bu Dio, mari silakan. Kita mulai dengan selamat sore Pastor, Bapak Ibu dan Suster sekalian yang terkasih. Terima kasih telah bergabung di ruang Zoom kami untuk membahas tentang ekopraksis yang akan dibawakan oleh Romo Martin Harun nanti. Untuk memulai acara kita sore ini, malam ini, kita akan mulai dengan doa Angelus. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Bila kita berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih Bapak atas kesempatan ini. Malam ini kami akan bersama-sama mendengarkan webinar dari pastor kami, Pastor Martin Harun. Semoga tidak ada halangan dalam acara ini, dan semoga Engkau dukung semua peralatan yang ada, serta narasumber kami bisa menyampaikan pesan-pesan penting dalam webinar ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 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 Ya. Untuk narasumber malam ini kami serahkan kepada Suster Vincentia untuk memulai. Selamat malam Suster. Terima kasih Bu Berliana sudah membuka perjumpaan kita. Ya, apakah Suster Lucy masih mau menyampaikan sesuatu? Ya, kalau tidak apa-apa. Baik, teman-teman sekalian, Romo, Suster, selamat sore. Berjumpa lagi, sudah lama kayaknya tidak ada webinar-webinar gitu ya. Maka kali ini terima kasih untuk teman-teman animator Balikpapan sudah memulai, dan konteksnya dalam rangka merayakan Hari Sampah Nasional gitu ya. Baik, tahun ini adalah tahun jubileum, tahun peziarahan kita gitu, dan kita tidak henti-hentinya sepertinya untuk berusaha mencari tahu bagaimana cara kita untuk semakin mencintai bumi kita dengan satu dan lain cara. Ekopraksis dalam hidup sehari-hari, tema webinar kita yang digagas oleh teman-teman animator Balikpapan. Dengan tema di atas, tentu pikiran kita langsung terarah pada buku dari Romo Martin yang beberapa waktu telah terbit dan juga telah beredar di grup-grup Laudato Si begitu. Nah, judul ini mengingatkan kita juga semua bagaimana kita hidup dalam keseharian. Nah, tentu bicara soal ekopraksis tidak semata adalah hal-hal yang teknis atau aksi-aksi, tetapi tentu ini lebih mendalam, lebih holistik, dan lebih berkelanjutan. Nah, judul ini identik dengan buku yang tulis oleh Pater Martin, dan kebetulan juga, atau saya kira tidak ada sesuatu yang kebetulan, Romo Martin yang akan dipilih menjadi narasumber pada sore hari ini. Apakah Romo Martin akan bicara nanti soal bukunya, atau
entah apa yang akan disampaikan oleh Romo Martin, tetapi yang pasti terima kasih kepada Romo Martin yang sudah bersedia menemani webinar para animator Balikpapan pada sore hari ini. Baik, teman-teman, Romo Martin kita kenal tidak asing lagi di kalangan kita, pegiat Laudato Si Indonesia. Lahir di Harlem tahun 1940. Tahun ke-85 sekarang ya Romo ya. Tadi ya, saya tadi saya sempat klik-klik Harlem itu di mana gitu ya. Ternyata di Belanda di tepi Sungai Sparne. Ya, saya kira itu juga kayaknya mendasari Romo Martin ini untuk begitu mencintai lingkungan gitu. Bagaimana lahir di tepi Sungai Sparne yang indah katanya ya Pater ya. Baik, pernah menjadi dosen tafsir Alkitab di STF Driarkara dan juga aktif di Lembaga Biblika Indonesia dan Lembaga Alkitab Indonesia. Di usia ke-85 tinggal di Cipanas, Puncak. Masih tetap dingin Romo ya? Oh, sejuk. Dari Puncak Cipanas lahirlah tulisan-tulisan, juga terjemahan-terjemahan sekitar pokok-pokok biblis dan juga ekologis, antara lain menerjemahkan ensiklik Laudato Si Fratelli Tutti yang menjadi dokumen KWI. Juga terbit buku doa Laudato Si Indonesia tahun 2023. Dan yang terakhir berhubungan dengan ekologi adalah Ekopraksis sepanjang tahun pada tahun 2025. Dan keduanya diterbitkan oleh Obor dan sudah beredar di kalangan grup-grup Laudato Si Indonesia. Teman-teman, saya tidak memperpanjang lagi. Mari kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Pater Martin dengan tema eksplorasi dalam ekopraksis dalam kehidupan kita sehari-hari. Romo, saya persilakan Romo untuk waktu kita kemarin Romo Martin bilang 1 jam. Nah, saya kira nanti lebih sedikit mungkin Romo ya. Boleh, 1,5 boleh ya. Iya, baik Romo. Kami persilakan Romo. Selamat berwebinar. Ya, selamat sore dan malam, tergantung dari mana tempatnya. Siapa saya? 84 akan 85. Mau bicara mengenai ekopraksis. Bergerak saja sudah lambat. Ya, mengapa tidak minta Pak Awan atau yang gagah? Tapi oke. Itu berkaitan dengan satu buku ekopraksis yang tidak akan saya bicarakan langsung, tapi mungkin sangat berkaitan. Saya akan buka share screen dulu. Di mana dia? Saya tidak melihat di mana ada share screen. Oh ya, mesti share di bawah ya. Sorry. Ya. Oke. Di mana dia? Updates. Saya tidak belum menemukan di mana filenya. Apa mungkin bisa dibantu? Ya, sekarang ada. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, sekarang harus bagaimana? Dia tidak coba. Belum. Saya harus lihat sebentar bagaimana di mana dia berada. Di mana dia? Aneh, ada sesuatu yang tidak biasa. Sebentar, share screen. Saya ke ini dulu. Iya, itu sudah oke. Nah, sekarang coba lagi ya. Aneh dia. Mestinya ini. Ya. Sekarang ada ya. Oke. Ya. Jadi ekopraksis dalam kehidupan sehari-hari itu yang diminta. Dan
yang pertama yang saya mau bicarakan adalah sedikit outline ya. Saya mau bicara pertama-tama, tanpa hal-hal mendasar takkan berkembang praksis. Ya, praksis bisa ada, tapi untuk berkembang dan mantap perlu ya berakar dalam hal lebih mendasar. Nanti singkat saya jelaskan. Kemudian sesuatu mengenai pengalaman saya sendiri, ya, bersama dengan internasional dan nasional, meminjam dari model siklus pembinaan agama-agama dunia yang punya hari peringatan. Ya, itu sesuatu yang sangat membantu saya dalam menekuni antara lain ekologi. Kemudian itu saya sedikit menjelaskan dengan beberapa contoh dari buku, dan apakah yang terakhir masih perlu dibicarakan, kita lihat karena itu dari Laudato Deum. Oke. Ya, tanpa hal mendasar tak berkembang praktis. Laudato Si sendiri tidak banyak berbicara ekopraksis sehari-hari, ya, tetapi bicara tentang hal mendasar yang bisa mendorong orang, bisa memberi motivasi orang ke ekopraksis. Ekopraksis bagi saya adalah sikap dan tindakan. Ya, satu sikap yang sehari-hari ada dan itu keluar dalam tindakan. Yang mendasar di Laudato Si adalah, yang kita perlukan adalah faham mengenai krisis ekologi, atau minimal tentang bagian dari krisis itu di mana saya aktif. Ya, terus perlu ada suatu faham. Kalau itu tidak ada, saya kira susah mengembangkan suatu praksis yang tepat guna. Tapi tidak hanya faham akan krisis, tapi juga akan akarnya krisis dalam diri kita sendiri. Ya, dalam antroposentrisme kita. Ya, dalam melihat alam sebagai objek. Ya, dalam untuk yang lebih besar yang sekarang menentukan dunia itu teknokrasi. Ya, kita harus memahami akar itu, atau semakin kita memahami, semakin baik kita bisa menjawab masalah yang ada. Kita juga harus mengerti bahwa yang ditekankan dalam Laudato Si adalah dialog. Ya, untuk menemukan jalan yang tepat, kita memerlukan satu sama lain dalam bermacam-macam bidang. Ya, dan itu yang didorong oleh Paus Fransiskus. Karena itu baik kita punya suatu WA dengan dialog antara ya bermacam-macam orang yang berkecimpung dalam bidang yang berbeda. Dan tentu untuk orang yang beriman, motivasi imannya, ya, menggali juga motivasi imannya itu akan menguatkan kita dalam praksis, dalam ketekunan praksis, kedalaman praksis. Dan yang diperlukan menurut Laudato Si adalah juga pendidikan. Ya, pendidikan apakah hanya untuk anak sekolah, ya, atau pendidikan seumur hidup, ya, disertai dengan berkembangnya satu spiritualitas. Jadi tetap saya anggap itu sesuatu yang sangat penting. Kalau mau melewati itu langsung praktek, saya takut itu tidak bisa berkembang dengan baik dan bertahan. Itu maka dia kembali. Oke, ya. Sorry ya. Namun Laudato Si juga menunjukkan implikasi praktis. Ya, kalau membicarakan masalah akar dan lain-lain, seringkali disebut apa yang sudah dilakukan oleh sejumlah orang yang memahami masalahnya dan apa yang perlu dilakukan. Jadi tidak buta akan praktek. Contoh paling konkret adalah suatu kalimat dalam Laudato Si 211. Ya, pendidikan ekologis dikatakan dapat mendorong berbagai perilaku sehari-hari yang memiliki dampak langsung pada pelestarian lingkungan hidup. Ya, dan di situ kita mendapat suatu kalimat yang menyebut hal-hal yang sudah sangat kita perhatikan. Ya.
menghindari penggunaan plastik dan kertas berlebihan. Ya. Kalau toh ada sampah, memilah sampah, memasak secukupnya, mengurangi penggunaan air, penggunaan energi, penggunaan listrik, menggunakan transportasi umum, kendaraan bersama, menanam pohon, ya, memperlakukan makhluk-makhluk hidup dengan baik. Ya, terus itu sejumlah praktek sehari-hari, tapi baru kita tahu ya, apakah seorang melakukan yang menekuninya. Saya kira itu justru mesti kita lihat bagaimana hal itu bisa didorong, bisa dimunculkan. Tapi itu ya menjadi hal-hal yang akan dididik. Tapi juga ada pengamatan realistis seperti ini, meskipun orang-orang muda memiliki kepekaan ekologis baru, dan semangat untuk bermurah hati, dan beberapa dari mereka membuat upaya mengagumkan dalam hal ekologi juga, untuk melindungi lingkungan hidup. Ya, itu ada. Tetapi mereka yang dibesarkan dalam lingkungan yang konsumeris, ya, dan sangat sejahtera, mengalami kesulitan untuk mengembangkan kebiasaan lain. Jadi tidak mudah untuk keluar dari hidup yang dinikmati. Ya. Maka kita diharapkan, kata Paus, kepada suatu tantangan pendidikan. Ya, pendidikan sangat penting karena pendidikan ya mesti bisa membantu orang mengatasi halangan yang ada di dalam dirinya. Dan sebagian sekolah, dan kita bersyukur, saya kira kebanyakan sekolah Katolik sudah membuktikan peran dan juga dampak positif dari pendidikan ekologis. Ya, itu sudah diberi tempat di dalam kurikulum, ya, sudah ada latihan, praktek. Ya, sekolah yang baik bisa juga melibatkan keluarga, sehingga itu lebih daripada untuk anak saja. Ya, kita di sini seringkali mendapat retret dari Jakarta, sekolah-sekolah, tapi mereka mencari justru suatu pengalaman ekologis. Jadi ini suatu perkembangan bagus. Tapi juga kita harus sadar pendidikan ekologis di sekolah, ya, kalau terbatas ke situ, ada keterbatasannya. Ya, di dalam sekolah dengan kurikulum yang begitu padat, ya hanya sebagian kecil dari isu lingkungan hidup bisa dibicarakan, dipahami, bisa dilatih. Ya, biasanya itu berkaitan dengan sampah, pertumbuhan organik, itu sesuatu yang untuk anak-anak yang paling ya bisa mulai dari situ, ya itu baik. Tapi baru beberapa tindakan bisa dilatih. Ya, dan banyak sekolah ya malahan belum menyadari bahwa itu urgen atau tidak masukkannya dalam kurikulum atau tidak punya guru yang bisa menanganinya. Dan yang paling 80% warga kita tidak ada di sekolah. Jadi kalau memang mau mengubah hidup sehari-hari, ya pendidikan itu punya batas-batas dan kita harus mencari kepada sesuatu yang lebih melebar, ya, baik dari sudut tema-tema yang bisa dibahas, dilatih, juga peserta, ya, lebih banyak peserta perlu dilibatkan daripada anak-anak, sesuatu yang juga berlangsung terus seumur hidup. Ya, saya merasa ini sesuatu seumur hidup. Saya mulai sadar kurang lebih 40 tahun lalu di Jakarta karena sampahnya bertolak dari situ, dan sejak itu saya rasa dari tahun ke tahun ya berkembang karena ya itu nanti saya jelaskan cara saya. Nah, itu mau saya bicarakan. Jadi kita melihat bahwa umat manusia atau bangsa yang tidak punya liturgi seperti agama-agama, lama-kelamaan mulai menciptakan semacam liturgi dengan hari peringatan, bahkan dengan hari-hari raya. Ya, dirasa itu dibutuhkan untuk bisa menggerakkan
suatu penyadaran bersama dan juga tindakan bersama. Jadi dalam hal itu mengambil alih sesuatu yang sebenarnya kita kenal dari hidup beragama yang setiap tahun punya satu siklus peringatan pesta, tapi diulangi lagi dari tahun ke tahun ya, sampai kita tua, dan itu yang membentuk iman kita. Itu membentuk juga kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, dan itu sekarang ya sejak boleh dikatakan abad lalu, abad ke-20, mulai juga dipakai oleh masyarakat umum, internasional, nasional. Jadi hari-hari peringatan untuk penyadaran dan tindakan kolektif. Ya. Mungkin salah satu yang kedua adalah Hari Buruh. Ya, itu malahan dari abad ke-19. Ya, Hari Perempuan. Ya, sudah lebih dari seabad. Ya. Setelah Perang Dunia dan ada PBB, banyak hari internasional budaya. Ya, hari PBB sendiri, Hari Hak Asasi Manusia. Ya, dan banyak yang lain yang kemudian berkembang sampai sekarang. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, juga hari-hari nasional mulai muncul. Ya, kemerdekaan sendiri, Hari Pahlawan, Hari Kartini, dan seterusnya. Jadi ini suatu gejala menarik ya, bahwa masyarakat umum yang ya tidak memiliki suatu perangkat seperti umat beragama, bahwa lama-kelama menciptakan suatu perangkat hari peringatan hari raya ya, dengan ya bertolak dari ya terus yang maksudnya di hari-hari itu bahwa beberapa isu nilai atau kelompok yang menderita atau aktivitas yang sangat perlu, bahwa itu bisa dipromosikan, ya, disadarkan dan juga dilibatkan orang di dalamnya. Ya. Dan untuk itu biasanya dipilih tanggal bersejarah, ya, tanggal proklamasi kemerdekaan, ya, atau ya pokoknya hampir semua hari ya, ambil satu tanggal yang dalam sejarahnya penting untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam, ya saya sebutnya dengan Konsili Vatikan, dalam kegembiraan atau kecemasan manusia zaman ini. Ya, karena semua hari itu mengungkapkan entah suatu syukur ya, atau suatu kecemasan. Ya, dan pada hari tahunan itu didorong kesadaran dan tindakan bersama. Kedua sisi itu ada. Dan itu misalnya berkaitan dengan nilai keadilan, damai, atau masalah perdagangan manusia, perdagangan organ, ya, diskriminasi, atau kelompok orang sakit, ya, orang berkebutuhan khusus, atau wartawan, ya, atau juga bidang-bidang esensial untuk masyarakat, ya, pengadilan, penghakiman, pers, pendidikan, ya hal seperti itu mendapat harinya supaya kita bersama-sama sadar mengenai pentingnya perannya dan juga mau terlibat di dalamnya. Ya, terus itu sesuatu yang berkembang dalam abad ke-20 sampai sekarang masih tetap berkembang terus. Dan menarik bahwa mulai dari Hari Lingkungan Hidup tahun 1972, juga bidang ya kepedulian akan lingkungan mulai ya menciptakan hari-hari seperti itu. Ya, banyak instansi dan gerakan yang peduli, PBB, FAO, Kementerian Lingkungan Hidup, ya, macam-macam LSM, melansir hari-hari peringatan hijau. Ya, dan sekarang sudah ada belasan setiap bulan. Saya lampirkan di dalam bahan ini yang saya kumpulkan pada akhir, tapi ya banyak yang kecil-kecil yang tidak begitu penting. Maka perlu penyaringan, pengutamaan hari-hari esensial. Ya, itu saya kira kita sebagai komunitas ya, yang peduli lingkungan hidup perlu membangun. Ya, di dalam kalender kita sudah ada beberapa hari
disebut. Hari macam apa? Mungkin pertama-tama hari yang sudah lazim dirayakan, ya, di mana masyarakat sudah mendahului kita, bahwa kita bergabung di situ, ya, seperti Hari Peduli Sampah besok, ya, Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, Hari Pangan. Saya kira di situ kita sudah terlibat. Tapi juga hari yang khususnya relevan bagi negeri bahari dan tropis kita, ya, supaya juga berkaitan dengan apa yang menjadi kegembiraan tapi juga kesusahan kita. Penting memperhatikan instansi yang melansia hari itu. Ya, kalau PBB cukup terjamin bahwa dari tahun ke tahun ada backup. Ya, kita diingatkan tapi juga mendapat update. Juga yang menyangkut dan bisa melibatkan banyak orang. Ya, kalau itu sesuatu hanya untuk kelompok kecil, ya, tapi justru yang menyangkut masyarakat luas. Dan terutama menyangkut juga korban, ya, korban dari krisis bumi. Ya, itu entah pengungsi, ya, tapi bisa juga bukan manusia, ya, biodiversity itu korban, ya, jelas. Dan bila ada hari nasional dan internasional, saya sendiri cenderung untuk melihat kalau hari nasional mendapat dukungan cukup, lebih baik, ya, ambil itu, ya, tetapi tidak per se. Jadi kita melihat bahwa bidang kita lingkungan hidup sudah mengembangkan juga yang boleh disebut liturginya atau hari-hari peringatannya, hari-hari yang bisa membantu apa manfaatnya tanggal-tanggal hijau sedunia dan nasional. Saya merasa sangat membantu saya. Ya, membantu saya misalnya untuk bertambah sadar tentang aneka aspek hakiki ekosistem. Ya, itu luas, ya, dan macam-macam aspek yang dulu tidak pernah saya perhatikan. Dan juga aneka aspek dari krisis. Ya, itu lebih daripada krisis sampah. Mula-mula bertahun-tahun saya kira ini hanya krisis sampah, tapi jauh lebih luas. Ya, karena hari-hari itu bagi saya memberi satu panorama luas tentang keseluruhan krisis bumi yang memang kompleks. Dan dengan singgah yang mengikuti hari itu saya tetap ditarik, ya, kepada keseluruhan, perhatian kepada keseluruhan. Saya pada hari seperti itu juga dikuatkan, ya, karena, ya, apa arti kepedulian saya, ya, satu orang, ya, tapi kalau boleh mengalami itu pada hari itu, ya, kepedulian dunia, ya, kepedulian bangsa, ya, itu sangat menguatkan dalam suatu perjuangan. Juga supaya terlibat kontinu, ya, bisa kita sebentar antusias kemudian menghilang, tapi kalau dari tahun ke tahun diingatkan, kita akan terlibat kontinu. Dan mungkin juga makin luas. Ya, mungkin pada suatu saat saya mulai dari sampah, tapi lama-kelamaan melihat yang lain, berusaha masuk juga dalam kegiatan lain, meskipun kecil dan menyangkut hidup sehari-hari, tetapi itu, ya, meluaskan, ya, dan membuatnya stabil. Dan yang saya juga alami, mudah menemukan rekan karena sekitar hari-hari seperti itu seringkali ada kelompok atau orang yang melakukan sesuatu di mana bisa ikut serta, ya, melakukan penanaman pohon, di situ join, ya, atau mencari, ya, orang yang. Jadi saya rasa banyak manfaat dari hari-hari ekologis, ya, untuk mengembangkan baik kesadaran maupun praktek-praktek. Dan itulah tercermin di dalam bentuk buku Ekopraksis, ya, yang beberapa hari yang lalu terbit. Itu, ya, dari latar belakang itu disusun. Saya di bawah ini akan memperlihatkan sedikit dari kalender ekologi saya. Ya, saya memang pegang satu kalender ekologis dan akan membicarakan per 2 bulan, saya perlihatkan per 2 bulan, salah satu hari untuk melihat bagaimana
dari satu kesadaran ya kita bisa kepada praktek sehari-hari. Mulai dari Januari, Februari, ya, sebenarnya ada puluhan hari hijau, tapi saya catat, saya fokus kepada yang ini, dan terutama kepada yang tebal. Ya, di situ misalnya ada hari peduli sampah paling bawah besok, ya, tapi saya tidak membicarakannya di sini. Nanti saya juga membicarakan sampah, tapi tidak di sini, tidak pilih hari itu. Ada hari lahan basah sedunia, penting untuk Indonesia yang begitu banyak lahan gambut, rawa, hutan baku. Ya, saya kira penting ya, kita syukuri, kita rayakan, dan kita terlibat. Ada ya tentu EBT bersih, energi bersih terbarukan, ya itu. Tapi untuk kali ini saya memilih hari 1.000.000 pohon sedunia yang sudah kita peringati 10 Januari. Sebenarnya 28 November ada hari pohon, menanam pohon nasional. Saya nanti mau berakhir dengan itu, dan pohon memang punya bermacam-macam aspek. Ya, selain ditanam yang ada juga harus dirawat. Dan saya kira hari ini lebih menekankan sisi merawatnya. Ya, 1.000.000 pohon, 1.000.000 manfaat. Ya, kita perlu menyadari bahwa proses konversi lahan, ya, yang sekarang berlanjut sangat cepat di bumi, yang juga di negeri kita, telah mengakibatkan pengurangan hutan luas. Ya, hutan menjadi korban utama ya, dari proses konversi lahan. Dan konversi itu sudah melanggar batas yang aman. Menurut ya, para ahli, kalau kita lihat studi-studi, batas yang aman, yang ya tidak mudah untuk dibalikkan. Ya, pengaruhnya, dampaknya untuk kehidupan di bumi sangat besar. Dari mana itu tampak? Ya, nanti saya bicarakan hal itu pada lain kesempatan. Nah, terus hari gerakan pohon 1.000.000 pohon, pohon 1.000.000 pohon mengundang kita tentu juga untuk menanam. Ya, masih musim hujan, masih bisa dilanjutkan yang sudah dimulai. Tapi kelompok ini lebih mengajak kita untuk melestarikan yang sudah ada, ya, yang banyak manfaat, ya, sehingga jangan lekas kita melepaskannya. Kita tahu bahwa kebanyakan pohon ditebang untuk bangunan, ya, rumah, industri, infrastruktur, ya, bermacam-macam. Tapi itu bukan bidang kita, kebanyakan kita, sehingga saya kira di situ kita tidak bisa banyak buat, tidak ada pengaruh di situ. Tapi kita lebih bisa melestarikan pohon dengan menghemat kertas. Karena kita adalah orang yang bagaimanapun juga semua ada kaitan dengan kertas dan kardus. Saya sendiri mempraktekkan mencetak hanya yang paling perlu. Dan kalau perlu, dan itu lebih untuk penggunaan terbatas, huruf spasi margin adalah kecil, sehingga bisa banyak di satu halaman, bolak-balik, untuk mengurangi jumlah helai. Ya, seringkali bisa dikurangi sampai sepertiga saja. Dan dengan demikian kita menyelamatkan cukup banyak pohon. Karena untuk industri kertas dan kardus di Indonesia saja dibutuhkan 70 sampai 80 miliar pohon setiap tahun. Ya, untuk setiap orang Indonesia diperlukan untuk kertas dan kardus saja, ya, 3 pohon, ya, 3-4 pohon. Ya, terus itu bagaimana memakai kertas itu hal sehari-hari kita lakukan, dan di situ, ya. Yang saya juga lakukan sudah lama
itu mengumpulkan koran, kertas bekas, kardus di rumah, ya dulu juga di kantor. Di sini saya melakukannya bersama dengan anak-anak SMP. Mereka cari duit untuk pesta perpisahan. Mereka setiap bulan singgah dan mengambil dan cukup puas dengan apa yang saya kumpulkan, dan mereka meneruskannya ya ke arah daur ulang. Ya, mereka dapat uang dari situ ke dalam. Ya. Kalau tidak ada SMP di tempat lain, pasti ada pemulung yang mau mengambilnya dan meneruskannya. Juga ya saya selalu harus mengingatkan apakah menghemat penggunaan tisu, ya sebenarnya sudah tidak memakainya lagi, ya karena WWF Indonesia mengingatkan saya bahwa 3 juta ton tisu ya dibutuhkan Indonesia setiap tahun, lebih dari 3 ton tisu, bahwa itu senilai 54 juta pohon. Ya, satu hutan cukup luas. Ya. Kalau saya menyadari itu, saya sudah tidak mau lihat lagi tisu. Kita juga bisa menghindari belanja online. Ya, mula-mula saya sangat antusias online waktu COVID, tapi saya mulai sangat menguranginya. Mengapa? Karena itu boros kardus dan kertas kemasan. Ya, setiap kali masuk sesuatu itu begitu banyak diboroskan kertas. Jadi itu hal sehari-hari yang kita jumpai, dan bila semuanya itu dilakukan, berpuluh-puluh ribu orang, ya bukan hanya saya, tapi itu bisa dilakukan oleh berpuluh-puluh ribu orang, sejuta orang, ratusan juta orang, ya, berjuta-juta pohon kehidupan diselamatkan. Ya, setiap pohon adalah pohon kehidupan. Ya, kitab suci mulai dengan pohon kehidupan, Firdaus. Ya, salib Yesus adalah pohon kehidupan. Ya, dan setiap pohon merupakan semacam lambang ya, dari pohon kehidupan yang kita kenal di dalam hidup beragama kita. Ya, motivasi seperti itu ya akan membawa satu ketekunan di dalam praktek sehari-hari. Terus itu maksud saya ya, supaya kita punya motivasi, tapi dari situ ya tekun dan makin meluas. Contoh lain, Maret April. Banyak hari bagi saya yang tentu itu Hari Bumi, Earth Day, Hari Nelayan Nasional karena kita diberi bahari, ya, itu ya pasti penting untuk kita. Kehidupan liar dunia ya, yang sungguh menjadi korban dari ya, jumlahnya berkurang lebih dari setengah abad. Itu sesuatu yang tak terbayangkan. Ya, perlu ya menjadi perhatian kita, kesadaran kita. Hari Hutan Internasional, tapi untuk kali ini, bulan ini, sebagai contoh saya ambil Hari Air Sedunia, ya, karena sama seperti pohon, air adalah sesuatu atau mungkin yang paling dasar ya untuk kehidupan. Ya, apalagi ya dalam bahaya. Ya, di Pulau Jawa ini yang begitu padat penduduknya, yang berbeda dengan Balikpapan yang barangkali masih yang lebih longgar dalam air. Oke, kita melihat contohnya menghemat air tawar bersih. Ya, itu kan tidak usah menghemat air laut, tapi menghemat air tawar bersih. Pada Hari Air Sedunia, saya mensyukuri air. Ya, bersama Franciscus Assisi yang menulis kalimat bagus ini, saudari air yang besar fedahnya, saya alami, selalu merendah. Itu bagus, ya, selalu mencari tempat lebih rendah. Ya, dan Franciscus melihat di situ satu lambang ya dari Kristus yang menjadi manusia, inkarnasi, ya, yang merendahkan diri di salib. Juga di dalam setiap Ekaristi mau merendahkan diri dan roti yang sederhana.
berharga, murni. Ya, perlu ya ada sedikit permenungan kita mengenai makna air bagi kita di dalam juga keyakinan kita. Nah, kita pada hari itu diingatkan untuk menjaga air tawar bersih. Mengapa? Karena akan dijelaskan sangat langka, tetapi amat dibutuhkan, paling dibutuhkan, baik oleh manusia maupun makhluk lain, tanaman, pertanian. Air tawar di bumi hanya 2,5%, tapi dari itu hanya sedikit yang bisa dipakai, karena kebanyakan berupa es atau sudah tercemar, sulit dipakai. Jadi sungguh ya, yang ada harus dirawat. Dan juga karena air itu sekarang dalam suatu proses mengalami tantangan luar biasa. Ya, air tawar bersih. Karena musim kering bisa makin panjang. Tapi diselingi dengan hujan yang makin deras, bukan yang tenang-tenang masuk bisa diresap, tetapi begitu dahsyat sehingga mengalir dalam banjir yang langsung ke tempat lain, tidak bisa diresap. Ya, juga polusi air, ya, tidak hanya di sungai, juga air di bawah tanah yang berpolusi. Sehingga itu alasan harus saya sadari untuk tetap bermotivasi. Ya, kita bisa buat apa? Sekurang-kurangnya lindungi air tawar terhadap limbah kimia rumah tangga. Ya, lihat ya apa yang mau saya pakai. Terhadap sampah plastik, ya, setiap sampah plastik yang tidak diurus masuk dalam got, kali, sungai, laut, ya, dalam alam. Ya. Itu satu hal yang saya kira sehari-hari ya, mau saya lakukan. Ada banyak cara bisa menghemat air tawar bersih. Ya. Sekarang ada keran penghematan. Apakah sudah setel yang begitu? Pernah saya setel dan ya, hari berikut salah seorang yang merasa tidak cukup deras, dia sudah merusaknya supaya apa yang membuatnya menghemat rusak. Tidak mengerti yang maksudnya. Apakah keran saya tutup pada saat tidak perlu air? Ya, tangan sudah basah, menyabuninya, cuci, tidak perlu air, baru pada akhir. Dan begitu juga dengan menggosok gigi dan seterusnya. Banyak air diboroskan di kamar mandi. Pernah seorang suster mengeluh harus turun dari gunung ke kali 3 kali untuk 3 ember air. Saya mengatakan 3 ember air itu untuk apa? Ya, saya mandi dengan 3 ember air. Bagaimana? Ya, itu pemborosan. Dan dia masih mau turun naik juga. Saya anjurkan setengah ember itu sebenarnya cukup, bisa. Di Sinai setelah seminggu di padang gurun, saya dapat setengah ember air untuk mandi. Akhirnya bisa mandi, dan ternyata bisa. Kita harus cek apakah ada kebocoran. Ya. Ada bak mandi meluap. Ya. Apakah sering harus siram kebun dan belum dibuat bak penampungan air hujan, ya, untuk menghemat air dan ya menampung air yang turun dari surga, ya, tawar dan bersih, ya, cukup bersih untuk menyirami tanaman. Jadi banyak hal bisa dilakukan, ya, asal ada motivasi, ada kesadaran akan memang perlunya mendesak, ya, dan juga kesadaran akan nilainya air. Ya, ajak keluarga dan teman untuk ikut menghemat air. Sadarkan mereka memang mengapa, ya, hingga penghematan air bukan lagi beban tapi fun, ya, yang dilakukan bersama. Oke, kita pindah kepada 2 bulan berikut, Mei, Juni. Ya, ada juga banyak hari, ada hari Krida Pertanian, ya, untuk negeri dengan begitu banyak petani, begitu banyak masalah pertanian, tapi juga begitu penting untuk baca kita setiap hari. Saya kira itu satu hal, entah pada hari itu atau lain hal, kita harus merayakan itu.
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ya, itu yang paling pertama pernah ada, ya, 272 di putusan 74 mulai mengalir ke negara Hayati lagi, yang itu yang begitu menjadi korban. Juga Belanja ensiklik Laudato Si, ya, tapi di situ saya mengambil Hari Bebas Plastik Sedunia. Sedikit lebih radikal daripada Hari Tanpa Kantong Plastik, itu bagus juga, ya, tapi sungguh Hari Bebas Plastik Sedunia. Nah, yang menarik, hari itu tidak dari PBB, ya, karena PBB belum bisa sepakat, ya, masih berkelahi mengenai kita harus buat apa dengan plastik. Ya, ada yang mau melarang plastik satu kali guna pakai ganda, sehingga ini dari satu, ya, swasta the Free Ocean Community yang menyebar di seluruh dunia, jutaan orang, dan mereka mengajak kita untuk sehari tidak membeli dan tidak memakai apapun yang ada plastiknya. Sehari, ya, tidak membeli, tidak memakai apapun yang ada. Coba, ya, kita akan mengalami tidak gampang. Tapi tentu maksud mereka adalah supaya belajar menghindari barang dan kemasan plastik pada hari-hari lain juga, ya, mau ke arah situ. Nah, apakah serius kita perlu sadar bahwa proses pemasukan unsur-unsur asing, unsur-unsur kimia ke alam bumi seperti plastik, ya, plastik karena diproses secara kimia menjadi unsur asing, ya, meskipun berasal dari minyak yang adalah produk alam, tapi prosesnya membuatnya tidak terurai, dan proses itu sudah juga melanggar batas aman. Ya, ya, mengapa tidak aman? Penelitian lab telah menemukan secara mengejutkan, ya, dalam 10 tahun terakhir baru diketahui bahwa mikroplastik masuk dalam rantai makanan hewan, dan kita makan hewan, manusia, bahkan baru-baru ini ditemukan sudah ada di dalam otak kita. Ya. Itu yang mendesak. Nah, karena itu ada lobby dari BWF, Greenpeace, dari The Free Ocean, dan lain-lain yang ingin supaya produksi dan penggunaan plastik sekali pakai dan juga yang beracun secara global dilarang. Ya, mereka mendesak suatu perundangan, ya, hukum internasional. Secara nasional, hal itu sudah berlaku di Prancis, di Rwanda, ya, di Afrika ada 1-2 negara yang sudah melarangnya. Lokal di Pulau Bali, ya, tapi Indonesia dalam konferensi terakhir, ya, memilih pihak yang mengatakan jangan larang apa-apa. Ya, kita masih harus mendesak pemerintah tempatnya. Kita bisa mendukung lobby, ya, BWF, Greenpeace, ya, misalnya dengan TT online, sewaktu-waktu ada kita diminta berkaitan dengan itu untuk join, ya, buat itu. Atau via ada pawai bebas plastik Greenpeace. Saya belum pernah ikut, tapi bisa cari di kita kapan ada, ya, kalau mau sehari olahraga bersama mereka, ya, bisa ikut pawai itu, ya, sekaligus juga sangat sehat. Atau kita lebih dulu unduh dan baca Greenpeace Bumi Tanpa Plastik, ya, ketik saja di Google dan itu akan muncul, dan itu suatu hal yang sangat bagus untuk dibaca, sangat mencerahkan. Langkah-langkah konkretnya lain untuk melindungi lautan dan darat dari sampah plastik, mikroplastik, nanoplastik yang sangat kecil adalah ini, ya, sampah plastik kita, ya, kenal, ya, 3R, ya, pertama-tama dikurangi,
dikurangi dengan misalnya belanja di pasar atau toko dengan banyak produk tanpa kemasan plastik, ya, daripada di supermarket, ya, atau online, ya, justru cari tempat di mana masih ada produk saya bawa tas sendiri, ya, dan bisa mengambilnya tanpa semua itu. Atau kalau dalam kepergian bawa botol minum sendiri, pernah kita lakukan, mulai lupa lagi, ya, karena belum ada motivasi, belum ada kesadaran akan keadaan yang gawat dan akan luhurnya air, ya, karena itu kita lepaskannya lagi. Atau berangkat makan, ya, menghindari pakaian dengan serat sintetis, ya, yang akhirnya semua, ya, masuk dalam alam, entah di TPA, tapi seringkali juga, ya, di sungai dan di mana saja. Kemudian dikurangi, dipilah, reduce itu di atas, itu dipilah, itu dipisah, ya, dari yang lain supaya tidak ikut ke TPA. Kalau kita tidak memilah sampah, kalau di rumah belum mulai dengan itu dan kebanyakan orang tidak, itu berarti semua ke TPA. Ya, karena tidak ada orang lain yang akan lakukan itu kita sesudahnya. Ya, kita harus memilah. Dan ya, di sini di tempat kami memang memilah, ya, kertas tersendiri, plastik tersendiri, ya, yang sampah basah tersendiri, dan semua diproses menjadi yang entah kompos atau apa. Yang berikut reuse, dipakai kembali. Ya, di lemari saya ada sejumlah barang yang plastiknya cukup keras, saya belum pakai, tapi saya lihat itu barang yang di komunitas nanti akan diperlukan untuk diisi dengan ini atau itu, kita pakai lagi, dan dengan demikian sangat mengurangi. Dan didaur ulang, recycling, ya, apa yang kita sudah pilah, kita usahakan supaya ke tempat recycling, tapi itu biasanya harus kita minta bantuan pemulung atau membawanya ke bank sampah, ya, sedikit usaha. Dan saya kira kita yang mendengar barangkali, ya, semua sudah melakukannya, tapi kita tahu bahwa harus sedikit orang yang melakukannya, ya. Dan untuk itu memang perlu secara teratur momen penyadaran dan momen ada aksi bersama, yang untuk belajar dari situ. Saya akan melewati ini dan ini juga. Betul, Romo. Mungkin 10 menit lagi, Romo Martin, karena sudah banyak pertanyaan, Romo, ya. Terima kasih. Ya, saya kira lebih baik kita segera ke pertanyaan. Di Desember saya memilih hari menanam pohon, karena tadi sudah bicara mengenai pohon dan mengatakan pohon ada banyak sisi. Pohon yang ada berharga, tapi menanam pohon itu juga sesuatu yang sangat mendesak, ya, karena itu penyerap karbon, itu habitat keragaman hayati. Ya, bumi milik Tuhan, ya, tapi dipercayakan kepada kita. Ya, dan bumi itu dipercayakan sebagai pendukung kehidupan, tapi sekarang justru kita yang menimbulkan satu krisis kehidupan di bumi. Ya, apa tandanya? Dalam setengah abad ini jumlah makhluk hidup liar tinggal kurang dari separuh. Ya, bayangkan, setengah abad kita, ya, bisa menghilangkan setengah dari jumlah makhluk hidup liar. Dan sebabnya adalah hilangnya hutan, itu sebab utama. Ya, dan itu juga punya satu akibat lain, itu penyerap karbon, itu mempercepat peningkatan karbon di atmosfer, di laut, ya, pemanasan planet, ya, perubahan iklim, itu semua akibatnya dari cara, ya, kita mengkonversi hutan, ya, menjadi lahan-lahan lain, ya, dan itu terjadi, ya, khususnya di Pulau Kalimantan, sekarang juga Papua secara massal. Jawa sudah habis,
yang sudah terjadi duluan. Dan konsentrasi karbon itu membuat atmosfer berubah, tingkatan di atmosfer itu 50% lebih tinggi daripada praindustri, dan itu yang memanaskan bumi. Sekarang sudah 1,5 derajat mengarah ke 2, karena tidak ada tindakan yang tegas. Nah, apa bisa kita lakukan? Kita tahu jawaban utama itu memang harus diberi oleh pemerintah, transisi energi dan lain-lain. Tapi juga dalam hal itu kita bisa bantu. Bagaimana membantu tugas pemerintah dengan saya bisa sekurang-kurangnya menghemat energi. Terus mematikan lampu-lampu yang dibiarkan bernyala oleh orang yang tidak sadar. Atau kita bisa memasang solar panel dan beralih dari gas ke listrik. Itu satu hal, sayangnya kita belum melakukan yang terakhir. Sumbangan kita mungkin dalam menghijaukan lingkungan kita sehijau-hijaunya. Di situ bisa kita lebih berbadai. Saya suka gambar ini Ibu ini sudah membuatnya sehijau-hijaunya. Hari Menanam Pohon Indonesia, karena itu yang 28 November, mengundang untuk bersama anak-anak. Di situ mereka belajar mulai lagi menanam bibit pohon di halaman rumah. Kalau masih ada tempat, tanamkan supaya menjadi hijau. Juga bersama-sama di sekolah, bantu staf sekolah dalam hal itu. Juga bersama teman-teman dan pemerintah atau pimpinan tempat ibadat, di tempat ibadat. Tapi juga di lahan kosong desa, kelurahan, masih banyak yang bisa ditanami supaya kembali hijau. Dan itu perlu dilanjutkan dengan mengamati pertumbuhannya supaya kita tetap mencintai apa yang kita kerjakan, menyirami sebagai ungkapan syukur kepada pohon, karena pohon terus mengubah karbon menjadi oksigen bagi kita, bagi semua makhluk. Dan berkat pohon juga makhluk lain mau lagi tinggal bersama kita. Kita punya pengalaman, satu pohon cukup untuk mendengar lagi bunyi burung-burung di pohon. Dan saya kira kita harus terus mendesak pemerintah menghijaukan lagi hutan besar yang rusak. Itu satu advokasi yang juga harus kita lakukan. Nah, singkat, hal-hal kecil sehari-hari, kata Paus Fransiskus, punya arti besar. Yang pertama, di situ kita menemukan martabat pribadi kita, nilai luhur kita. Di situ kita bisa alaminya, sebenarnya kita bernilai di tengah makhluk lain, punya martabat. Meskipun kecil dari sudut dibandingkan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, transisi energi, kualitatif kecil, tetapi martabat kita muncul di situ. Itu juga sedikit membantu menghindari kenaikan suhu. Kalau banyak orang di kota menanam pohon, itu untuk kesejukan di kota sesuatu baik, mengurangi penderitaan. Tapi lebih penting daripada banyaknya, kuantitasnya, adalah suatu kualitas. Dengan melakukan itu, kita membangun, kata Paus, suatu budaya baru. Dan budaya baru bertolak dari suatu perubahan pribadi. Saya menemukan martabat saya di situ, tapi dengan melakukannya terus, kita juga membawa suatu budaya baru. Dan budaya baru itu akan membuatnya lebih mantap, lebih stabil. Dan yang keempat,
kalau ada budaya baru, kita juga akan mampu untuk prihatin terhadap tanggung jawab sektor politik ya, yang seringkali tidak dijalankan. Ya, mungkin bahkan bisa muncul suatu kemarahan seperti muncul pada generasi muda, dan satu kemarahan atas ketidakpedulian pihak yang berkuasa, yang tetap yang hanya mengatakan yang harus tumbuh hidup ekonomi saja, tapi tidak dengan melihat berimbang dengan apa kemampuan bumi. Jadi ya dari situ ya hal kecil punya arti besar. Sekian, dan silahkan kalau ada pertanyaan kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Romo Martin, luar biasa. Boleh beri reaction dulu Pak teman-teman untuk Romo Martin yang sudah menyampaikan paparannya tadi gitu ya, luar biasa Romo. Ya, hal kecil berkontribusi besar untuk perubahan menuju gaya hidup baru. Itu tadi terakhir kata yang saya catat Romo. Teman-teman, sepanjang Romo Martin menyampaikan paparannya, saya ingat kalender liturgi gitu ya. Mungkin baik ke depan itu ada selain kalender liturgi, ada kalender ekologis gitu Romo ya, yang juga wajib kita hidupi sepanjang tahun begitu. Ya Romo, masih ada berapa slide? Ada 47 slide Romo ya, yang Romo sudah siapkan sebagai materi pada sore hari ini. Tapi untung Romo tidak usah diselesaikan, karena sebenarnya ketika saya melihat itu semua yang ada di buku yang Romo sudah tulis begitu ya, dan Laudato Si Indonesia sudah menyebarkannya lewat grup. Nanti kalau Romo jelaskan semua, nanti nggak dibeli bukunya Romo. Oh ya. Saya hampir tidak menjelaskan apa yang ada Romo di ya. Baik, teman-teman, buku itu hanya Rp36.000, ada diskon sampai bulan Februari, kata Mbak Christine. Jadi silahkan kalau teman-teman ingin lebih lebih ingin mendalami apa sih sebenarnya ekopraksis itu gitu. Hal-hal sebenarnya seperti tanggalan liturgi kita ya. Jadi Romo Martin itu mengatur dari bahkan ke minggu, misalnya dari tanggal sekian sampai hari tanggal sekian dalam minggu ini kita ngapain kayak gitu ya. Saya itu membayangkan kalau itu terus-menerus kita lakukan sepanjang tahun, balik lagi gitu ya. Itu luar biasa dampaknya. Benar bahwa hal kecil itu berkontribusi besar. Saya kira seperti tanggalan liturgi kita sampai hafal gitu ya, sampai hafal itu isi kitab suci. Karena tiap tahun itu kita ulang-ulang terus. Teman-teman, saya kira tadi kita semua sudah mendengarkan paparan dari Romo Martin, maka pada kesempatan ini kita membuka ruang tanya jawab. Di kolom chat tadi sudah begitu banyak pertanyaan, mungkin bisa dibantu untuk menyampaikan tadi pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin juga host Pak Awan bisa ditutup dulu materinya Romo. Oh ya, saya mau tutup. Yes. Ya. Stop share. Ya. Baik. Oke. Bisa. Pak Awan boleh atau Mbak Christine mungkin yang masih ada bisa membantu untuk tadi beberapa yang ada di kolom chat dari pertanyaan teman-teman, karena aku tidak bisa melihat dengan baik. Mbak Christine. Saya baca yang pertama ya. Iya, mungkin saya mau ada bisa saya melihat Romo, ada pertanyaan dari ada pertanyaan pertama. Nopri, Bagaimana dari Nopri Rompis Romo, bagaimana praksis terbaik untuk penyadaran Laudato Si secara terus-menerus di tengah mentalitas gaya hidup berkecukupan yang kesulitan mengubah dirinya dan pemikirannya? Bagaimana contohnya dalam keluarga dan sekolah, Romo? Itu dulu, nanti mungkin saya minta tolong Pak Awan atau Mbak Christine bisa melihat pertanyaan dan meringkasnya begitu. Terima kasih. Silakan Romo. Ya, saya dengan sengaja dalam buku saya minggu pertama mengatakan, karena ini muncul ya dari semangat Laudato Si,
saya mengundang orang dalam minggu pertama untuk pada 6 hari, kalau ada waktu, membaca 6 bab Laudato Si. Atau kalau tidak bisa, membaca sebagian setiap hari selama bulan Januari. Jadi saya kira perlu ada orang, tidak semua orang akan bisa melakukannya, yang pada saat tertentu, entah pada minggu awal atau minggu Laudato Si, ya, atau pada musim antara lain mau membaca di dalam ensiklik. Tidak usah membaca ensiklik itu seluruhnya, tapi berkaitan dengan tema-tema tertentu, ya, mau lebih mengerti masalahnya, masalah air, ya, atau apa sebenarnya antroposentrisme yang menghalangi kita untuk sekarang, ya, untuk membaca kembali, ya, dan mungkin juga baik kita membuat itu secara bersama, ya, karena kalau kita buat suatu program bersama akan lebih terjamin daripada yang masing-masing harus berinisiatif sendiri, ya. Jadi mungkin di dalam komunitas, ya, bisa dilakukan. Kita tahu bahwa baru sedikit orang yang membaca ensiklik itu, dan kebanyakan dari satu ringkasan tahu, dan itu tidak cukup untuk memotivasi kita. Ya, perlu apa? Kita memerlukan, apalagi sebagai animator, kita memerlukan semangat itu dan, ya, berani kembali kepada bacaan itu. Ya. Jadi ambil, ya, saatnya. Ya, kita memerlukan saatnya. Dan minggu Laudato Si, ya, bulan Mei itu satu saat yang baik, ya, atau di dalam musim penciptaan. Oke, terus itu yang jawaban saya. Ada pertanyaan berikut? Yang pertanyaan dari Balikpapan, bagaimana menerapkan ekopraksis dalam kehidupan di gereja? Iya, di mana itu? Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana menetapkan ekopraksis dalam kehidupan gereja? Bagaimana menghidupkan ekopraksis dalam kehidupan menggereja? Oh ya, dalam kehidupan menggereja, ya. Terus apa yang dimaksudkan dengan kehidupan menggereja? Apakah maksudnya apakah waktu rias altar kah, ataukah waktu pertemuan-pertemuan kah? Ya, terus ini satu hal, ya, bisa di dalam liturgi. Saya kira salah satu hal yang baik adalah memang melibatkan alam, ya, karena kita memuji Allah bersama dengan ciptaannya, ya, di dalam kitab suci alam selalu diajak untuk ikut memuji. Itu perlu. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang eco-friendly. Ya, dan karena itu tanaman tetap itu, ya, barangkali sesuatu yang lebih baik daripada kita terlalu banyak menghabiskan uang yang dibutuhkan oleh orang miskin dengan membeli kelebihan bunga. Ya, itu salah satu hal. Nah, lain hal adalah dalam pertemuan rapat yang diadakan oleh ya, pastor bersama dengan dewan dan lain-lain. Saya masih alami di situ minuman masih tetap dari botol plastik. Saya kira itu sesuatu hal yang kita bisa hindari. Ya, entah sangat menekan bawa botol minum sendiri, atau kalau itu belum bisa, ya, ada dispenser. Dan ada, ya, beberapa gelas yang bisa dipakai. Ya. Jadi banyak kemungkinan yang saya kira ada dalam kehidupan gereja. Ya, satu hal yang bagus adalah halaman gereja. Ya, bikin juga halaman gereja. Ya, meskipun dibutuhkan di bawah sebagai parkir, tapi di atas, ya, sehijau-hijaunya, ya, sehingga itu juga menjadi suatu oasis
di tengah kota atau di tengah Menghindari. desa. Itu beberapa Menghindari hal oasis ya, Romo. muncul. Ya. Yang bertanya siapa? Saya Romo, saya yang bertanya. Oh ya, Soalnya di Apa? gereja kami penggunaan oasis itu sulit sekali dikurangi karena kan Balikpapan kota panas ya Romo. Bunga-bungaan susah sekali hidup. Jadi mau tidak mau kami mendatangkan bunga dari Jawa. Dan dari Jawa itu ya jadi bunga potong kan kami jadi memakai oasis. Walaupun saya sudah menyarankan pakai air saja pun sulit karena tidak bisa stabil posisinya semacam itu, Romo. iya, memang Dan harus. tanaman-tanaman hidup di gereja sebenarnya banyak daun-daunan saja, Romo. Ya, Tapi kurang mengena di hati umat mungkin. ya. Dan apakah di Balikpapan tidak ada orang miskin? Banyak, Romo. Nah, itu saya kira itu harus dipakai ya. Mari kita mengalirkan uang yang dikumpulkan dari umat lewat PSE atau bagaimana justru kepada mereka yang miskin, anak-anak tidak bisa sekolah atau mesti ke negeri padahal sebenarnya mau juga di sekolah. Saya kira uangnya harus punya tujuan lebih baik. Nah, dan daripada beli oasis, Romo ya. Rela untuk melepaskan Oasis bunga-bunga dan bunga mahal. potong ya, Romo. Ya, Ya, bunga mahal sekali di sini, Romo. 3 kali Ya. lipat daripada di Jawa. ya. Oke. Ya. Terima kasih, Romo, Terima kasih, untuk Romo. jawaban singkatnya. Iya, baik. Ada Pak Pramono, atau saya itu tidak jelas ini Bapak. Tadi sebenarnya Romo Nopis itu sebenarnya Romo gitu ya, tapi saya panggil tadi Nopi siapa tadi itu. Saya minta maaf. Ada Pak Pramono yang raise hand, Romo. Bisa langsung Pak, silakan dibuka saja itunya. Mari, silakan. Baik, terima kasih Romo Harun. Saya pernah ikut kuliah Romo bertahun lalu di Driarkoro. Semalam baru saja Yayasan Skala itu membahas buku tentang Sonekera, tentang bencana ekologi, Romo. Ya. Kok ya ini langsung bersambung tuh, jadi Providensia Dei gitu ya, Romo. Saya Aris Pramono Suno dari Paroki Kampung Sawah, Gereja Santo Servasius di Kampung Sawah. Kami punya tradisi sedekah bumi, dan sekarang kan Jesuit, tapi dulu itu yang membikin itu Romo-Romo Fransiskan. Jadi itu sejarah dan itu menjadi penanda buat Paroki Kampung Sawah, Romo. Sekarang kan itu dokumentasi segala macam ini kan harus estafetkan, harus diinduksikan, harus diteruskan. Apakah ada program mungkin dari Ibu Bapak di sini yang bekerja sama untuk melatih para OMK, anak-anak muda itu, Romo? Karena Walhi sudah melakukan pendidikan lingkungan hidup itu kepada anak-anak sekolah dan segala macam. Yang membedakan, yang seingat saya pernah baca, belum selesai saya baca Laudato Si. Laudato Si itu bukan seperti LSM yang punya target tertentu, tetapi merupakan pertobatan pribadi. Kalau ini menjadi kebutuhan, dan ini harus menjadi kebutuhan, seperti memang perlu ada pelatihan buat kalau sekolah-sekolah Katolik itu nanti lewat keuskupan. Bisa nggak kita nanti kerjasama beberapa paroki atau program apa sih yang bisa diberikan kepada anak-anak muda itu OMK? Dan kan menarik, mereka sudah bisa bikin AI buat program-program medsos segala macam. Itu, Romo. Ya, terima kasih. siap, Pak. Ya, Romo. Ya, silakan, ada Romo. beberapa kemungkinan ya. Terus di Jakarta ada gerakan Laudato Si, dan dari mereka atau dari Bogor, ya pasti akan ada yang bisa diminta untuk bantu di Kampung Sawah. Satu kemungkinan lain, kami di tempat di Cipanas mempunyai satu kompleks besar dengan kebun-kebun dan lain-lain. Kalau menyangkut memperkenalkan orang dengan alam, menanam, panen,
dan juga pengolahan sampah kompos. Saya kira seringkali sekarang ada satu kelompok dari sekolah Ursula yang retret tapi sekaligus mendapat latihan. Jadi itu bisa entah dilakukan di tempat di paroki dengan mendatangkan beberapa orang atau dengan mengkombinasikan retret sekolah di rumah retret yang ada di sini dan sekaligus mendapat suatu pelatihan dari staf yang ada di sini. Oke, terima kasih Romo. Pak Pramono, ini siap bekerja sama dengan Gerakan Laudato Si Indonesia, Pak. Termasuk nanti di Jakarta ada teman-teman animator bisa kerja bareng. Di Kampung Sawah kami punya Bu Ruli, mungkin kenal Pak ya? Nah, itu salah satunya penggerak Laudato Si. Nanti siap berkolaborasi, Pak. Baik, Romo Martin, di kolom chat itu memang banyak pertanyaan bernyangkut dengan hal praktis, misalnya soal bagaimana pengolahan sampah, hemat air, kemudian bagaimana itu dilakukan sehari-hari, soal pengelolaan sampah, dan juga mungkin tip-tip praktis, Romo ya. Teman-teman, saya mengingatkan bahwa buku Ekopraksis sepanjang tahun dari Romo Martin itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan di kolom chat. Maka sekali lagi promosi gitu ya, promosi buku gitu. Sudah nggak, saya promosi buku sekalian. Jadi silahkan menghubungi Mbak Christine nanti, mumpung masih ada diskon sampai akhir Februari teman-teman. Silahkan. Lalu Romo, silahkan teman-teman yang masih boleh bertanya raise hand langsung kepada Romo Martin. Kita masih punya waktu 10 menit lagi, karena sebenarnya 1 jam waktu kita, tapi tadi Romo Martin bilang oke lah 1,5 jam gitu ya. Maka silakan, kita masih punya waktu 10 menit, silakan bertanya, boleh raise hand, tapi saya tidak melihat gitu. Nanti Pak Awan mungkin bisa bantu saya, siapa teman-teman yang raise hand untuk bertanya langsung. Silakan teman-teman. Saya Suster. Siapa nih? Aku nggak lihat ini. Boleh Pak langsung saja perkenalkan. Ya. Ya, saya Pastor Gabriel Benedictus Benteng Kurniadi Singarimbun dari Sukoharjo, Pringsewu. Romo, silakan. Ya. Di satu sisi saya melihat Laudato Si ini suatu mujizat untuk dunia, tetapi di sisi lain saya melihat gereja sepertinya kurang begitu merespon secara sungguh-sungguh untuk melihat mujizat ini sebagai mujizat untuk seluruh dunia. Belum saya lihat sampai sekarang, maka di kolom chatting itu saya usulkan kalau bisa juga ya dibuat komisi Laudato Si di masing-masing keuskupan khusus untuk memperhatikan lingkungan hidup. Kalau PSE terus terang saja kalau saya perhatikan sepertinya kurang efektif. Nyatanya dalam banyak hal juga untuk tanaman, pupuk tidak efektif. Nah, kebetulan saya di sini mayoritas petani, jadi saya dengan kelompok kecil sekali, hanya 5 orang yang memang berminat untuk bergabung sebagai kelompok Laudato Si. Kami sudah mulai dari hal-hal yang kecil, membuat ekoenzim dan praktek-praktek lainnya. Lalu hal yang kedua juga di sini sekarang para petani kebanyakan stres karena tanaman mereka hancur gara-gara virus bule. Tetapi sudah kita ambil tindakan kuratif, mudah-mudahan dengan obat organik yang kami berikan melalui umat kita yang ahli, mudah-mudahan nanti virus bule itu bisa ditangani. Bukan hanya membunuh, tetapi juga membentuk imun tubuh dalam tanaman itu sendiri. Nah, intinya saya melihat bahwa memang di sekolah-sekolah atau baik sekolah dasar, sekolah SMP, SMA sampai perguruan tinggi, saya melihat urgensinya untuk mempraktikkan kurikulum, lalu kemudian juga di paroki nampaknya hanya sebatas mungkin presentasi, belum kepada aksi. Nah, maka ya mungkin ini seruan hati nurani saya lah, menggerakkan kita semua untuk melihat bahwa ini mujizat untuk dunia, harus bersyukur bahwa itu keluar dari Katolik. Jadi mungkin dari kita di sini kelompok Laudato Si bisa menyerukan, bentuklah komisi Laudato Si di kuskupan supaya dana-dana yang terkumpul itu tajam dia arahnya kemana.
tidak hanya terkumpul di PSE, lalu kemudian nanti pengaplikasiannya mungkin kurang begitu tajam. Itu saja sekedar sharing dan ucapan terima kasih saya yang tak terhingga untuk Pastor Martin Harun yang dulu waktu saya prater kita berjumpa di Bitora, Pematang Siang. Ya, di Pematang Siang. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Sukoharjo itu di Keuskupan mana? Tanjung Karang. Tanjung Karang di Sewu. Tanjung Karang. Nah, di situ ada laudatasi. Ada laudatasi. Iya. Tapi rupanya dari Ordo bukan saya, tapi pelaksana saya. Oke. Ya, memang belum dalam sebuah keuskupan ada gerakan laudatasi. Apalagi sudah ada kontak baik. Kami di Bogor sudah menjadi mitra kerja dari keuskupan, dan itu penting bahwa gerakan Laudato Si berusaha untuk mendapat suatu hubungan baik dengan keuskupan sehingga bisa bekerja sama dengan, kalau bisa, suatu komisi ekologi. Itu pun dalam kebanyakan keuskupan belum ada. Jadi itu memang satu pekerjaan rumah untuk Laudato Si, untuk mengharapkan ada mitra kerja di keuskupan yang memang tugas khusus itu ekologi. Di Bogor kita beruntung waktu itu sudah agak mulai bergerak. Terima kasih Romo Beni. Di Keuskupan Tanjung Karang sudah ada belum komisi, tapi hasil perjuangan dari waktu ke waktu sudah jadi bidang lingkungan hidup. Semoga tahun depan itu menjadi komisi, Romo. Mbak Christine ada di sini, mungkin bisa sedikit menyampaikan tadi entah komentar entah apa dengan apa tadi yang disampaikan oleh Romo Beni gitu. Silakan Mbak Christine. Ini seru nih gitu ya. Kok di Keuskupan harus ada komisi Laudato Si gitu. Iya, baik. Selamat malam semuanya. Ya, tadi di kolom chat itu sebenarnya banyak. Di sini hujan deras sehingga harus bicara sekuat mungkin karena hujan mengganggu telinga saya. Ya. Oke, Baik. Iya, menarik sekali kalau membaca di kolom chat Romo Martin bahwa kerap kali tindakan ekologis kita itu kan bertentangan dengan tidak berjalannya aturan-aturan pemerintah, begitu. Sehingga sebenarnya sikap kita itu berhadapan dengan regulasi yang tidak mendukung itu sebenarnya harus bagaimana. Nah, sepertinya ini harus dikuatkan bahwa pertobatan ekologis itu kan memang benar-benar harus dari dalam diri sendiri, meskipun sekitar kita mungkin tantangannya banyak, begitu. Nah, lalu kalau saya pribadi menanggapi komisi ekologi ataupun komisi Laudato Si, para Romo, Suster, dan teman-teman mau membentuk seksi apapun, komisi apapun yang menyuarakan Laudato Si itu baik. Tetapi jangan sampai nanti yang terjadi adalah urusan ekologi itu hanya dibebankan kepada komisi tersebut, begitu. Padahal harusnya Laudato Si itu menjadi spiritualitas kita bersama, yang harusnya akan lebih baik ketika para animator Laudato Si itu menyebar ke semua komisi, menyebar ke semua gerakan, sehingga akan menjadi gerakan bersama. Karena nanti kadang-kala dalam kegiatan-kegiatan, tentang ini ya, tentang pengumpulan sampah, itu kerjanya komisi ekologi, itu kerjanya komisi Laudato Si. Lalu komisi lainnya itu duduk manis. Jadi saya pikir yang terpenting adalah kita melahirkan animator-animator Laudato Si yang berani menyuarakan spirit Laudato Si di semua kegiatan, di semua komunitas yang ada. Bahkan kalau bisa menyuarakan di tingkat gereja. Itu Suster Vincent kalau dari saya. Terima kasih Mbak Christine, betul terima banget kasih gitu promosinya ya Suster Vincent. Jadi yang memerlukan buku Romo Martin bisa menghubungi saya. Terima kasih ya Romo Martin. Terima kasih Mbak Christine, saya setuju.
Di mana-mana kalau lihat misalnya contoh saja di keuskupan ini jangan sampai terjadi nanti gitu. Kalau bicara soal sampah, itu loh Suster Vincent gitu kan. Waduh, jadi suster sampah Romo. Maka saya sepakat dengan tadi Suster Mbak Christine bahwa ayo kita sebagai animator-animator menggarami semua komisi, bahkan seksi-seksi, kalau perlu bukan komisi tetapi semua seksi-seksi liturgi di tingkat paroki harus kita cerahi dengan semangat dan spirit Laudato Si. Bagaimana caranya? Mengajak mereka ikut bersama-sama, dan itu yang saya lakukan juga di Keuskupan Romo. Jadi kalau misalnya ada kegiatan begini seperti besok ini, kita hari Minggu itu nanti ada peringatan Hari Sampah, kita gunakan Car Free Day. Saya mengajak sekolah, saya mengajak organisasi perempuan, WKRI, seksi-seksi yang lain, persekutuan doa bahkan gitu ya. Nah ini mungkin begitu salah satu cara kita mungkin Romo. Baik, teman-teman, masih adakah? Masih punya waktu 2 menit. Silahkan jika masih ada yang mau menyampaikan pertanyaannya. Nanti bahan yang tadi dipresentasikan oleh Romo Martin kami akan share ya Romo ya, dan di samping itu untuk lebih jelasnya lagi teman-teman nanti silahkan sekali lagi saya promosi buku lagi gitu ya. Mari silakan teman-teman, masih adakah yang bertanya? Raise hand boleh, saya tidak melihat tapi nanti mungkin Mbak Christine bisa melihatnya. Silakan. Adakah? Masih ada teman dari Balikpapan mungkin? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Kan sih tidak ada ini, Suster tidak ada pertanyaan baru gitu. Tidak ada Mbak ya? Juga sudah banyak dijawab oleh Romo Martin. Hanya memang menambahkan perlunya juga kita ada kombinasi dari pengutamaan dan tindakan afirmasi. Jadi memang kenapa ada banyak animator kita yang bisa bergerak di banyak pihak kan ya Suster ya, entah itu menembus kebijakan tapi juga menyuarakan pada tingkat grassroots. Nah ini memang kenapa kita senang sekali kalau animator itu ada di berbagai lini kehidupan di negara ini. Ya harapannya bergerak bersama, perubahan itu entah dari atas, dari bawah, semua punya tujuan utama yang sama. Itu sih Suster, beberapa tambahan di kolom chat. Iya, terima kasih Mbak Christine. Ada yang boleh sedikit tambahkan? Oke, silakan Bu Berliana dari Balikpapan. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Christine, Suster Vincent, Pastor Martin Harun. Kami di Balikpapan ini baru membentuk tim Laudato Si sejak September kemarin. Jadi puji Tuhan sudah 40-an orang pesertanya. Ya, jadi satu persatu kami berusaha membenahi di gereja masing-masing. Kami ada 3 paroki di sini, Pastor. Jadi kami bergerak di paroki masing-masing dulu. Dari sejak ini karena saya pun merangkap WKRI, jadi kami akan mencoba mensosialisasikan Laudato Si di lingkungan sekitar, di luar gereja. Memang sulit karena Kalimantan ini mungkin karena lahannya masih luas, jadi mindset untuk menganggap remeh sampah itu masih besar. Jadi gampang kok, di sana masih banyak tanah kosong, di sini masih banyak tanah kosong. Jadi kami tidak mengalami krisis lahan seperti di Jawa. Jadi kepedulian terhadap sampah itu jadi masih sangat kurang. Iya. Mohon terus supportnya untuk tetap menyuarakan Laudato Si di segala penjuru tanah air. Terima kasih, Rom. Terima kasih. Baik teman-teman, sembari mengisi daftar hadir, dipersilahkan untuk mengisinya. Kemudian Romo masih ada tadi tanggapan dari tentang Bu Berliana. Silakan Romo. Ya, Suster, hanya ini, saya kira memang sangat penting bahwa kita tidak menjadi suatu kelompok yang terorientasi ke dalam, tapi keluar. Kemanapun kita ada, kita ya sedikit mengganggu orang, tapi saya kira harus menjaga juga bahwa bersikap itu lagi, tapi dengan cara yang baik dan tepat pada waktunya yang baik. Berusaha untuk juga minta perhatian untuk aspek ekologi ya, dalam semua yang kita jalankan, lakukan, dan itu sangat penting. Dan ya belum semua orang memahami, tapi pelan-pelan saya kira kalau kita menjelaskan dengan sabar,
kalau kita memberi contoh itu saya kira akan berhasil. Di sini kita mempunyai suatu kata bertani, dan bertani tidak hanya berarti bahwa kita juga bertani di tanah, tapi itu bertekun tanpa henti. Ya, bertekun tanpa henti. Bertani, Romo, ya. Yang lakukan dengan tugas kita, dengan misi kita, bertekun tanpa hentinya. Baik Romo, terima kasih supportnya Romo. Bertekun tanpa henti dan dengan hati yang lembut begitu Romo ya. Tidak menimbulkan kekacauan gitu ketika kita mengajak semua orang untuk ikut berpartisipasi Romo. Baik teman-teman, tadi Mas Lili ada tadi mau menyampaikan sesuatu? Suster Lucy OSF saya kira bisa ini untuk memberikan closing karena beliau ketua Laudato Si Balikpapan Suster ya. Ya baik Mas Lili. Makanya saya tanya sekarang kalau memang tidak ada lagi, saya beri kesempatan untuk kepada Suster Lucy sebagai ketua animator Laudato Si Balikpapan. Terima kasih Romo untuk kesempatan ini dan terima kasih juga untuk insight-insight, motivasi, dorongan dan apapun itu bentuknya. Dan nanti untuk ke depan kami masih tetap ingin bersama berjalan karena Romo lah yang mungkin mencerahkan kami Romo ya dalam hal-hal seperti ini. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya sebagai moderator pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata salah dan menjadi moderator yang mungkin kurang baik. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya kembalikan kepada Ibu Berliana untuk nanti Suster Lucy bisa menyampaikan semacam untuk closing kita pada malam hari ini. Silakan. Silakan Suster Lucy, kita tutup dengan kata penutup dan doa dari Suster. Baik, terima kasih Bu Berli, terima kasih Romo Martin, Suster Vincent. Sungguh luar biasa ya, malam hari ini kita bisa mendengarkan apa yang memotivasi kita supaya kita bertani, bertekun tanpa henti. Memang tidak mudah menjadi animator GPIC, animator Laudato Si. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mencintai alam dan mencintai sesama. Semoga apapun yang tadi sudah kita dengar bersama, akhirnya menjadi keprihatinan kita dan motivasi kita untuk selalu bertekun tanpa henti, mengupayakan untuk mencintai alam, mencintai sesama, dan berusaha sebisa mungkin supaya alam ini semakin indah untuk dinikmati bersama. Terima kasih untuk semuanya yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang baik dan semangat untuk terus bertekun tanpa henti. Begitu? Baik, Suster lah. Jadi aku lagi yang ngomong ini. Teman-teman, walaupun tadi saya sudah menutup, saya mau membacakan kepada kita satu artikel dari Ensiklik Laudato Si nomor 207. Saya kira bisa menjadi bahan permenungan kita untuk sesi kita pada malam hari ini. Bunyinya demikian. Mari kita membuat zaman kita diingat dalam sejarah karena bangkitnya penghormatan baru untuk kehidupan. Karena tekad kuat untuk mencapai keberlanjutan. Karena percepatan perjuangan untuk keadilan dan perdamaian. Serta perayaan kehidupan yang penuh sukacita. Demikian saya kembalikan ke Ibu Berliana untuk menutup jumpa kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya boleh dong kita foto bersama Pak Awan. Ustaz, maaf saya lagi di jalan. Oke, ya, Pak Awan sedang di jalan menjemput anaknya. Apakah ada yang bisa membantu? Bisa dibantu foto bersama. Saya yang memfoto. Baik, silakan membuka notifnya. Supaya saya bisa klik dari sini gitu ya. Oke, ini di lembar pertama sudah buka, tapi di lembar yang kedua masih pada hitam. Tolong dibuka layarnya, Bapak Ibu, Romo. Oke, 1, 2, 3 di lembar pertama teman-teman ya. 1, kemudian di lembar kedua, di slide kedua. Iya, Mbak Eko sudah kelihatan. Baik. Iya. Ketiga, ini masih hitam.
satu-satu terbuka. Baik, Bapak. Baik. 4. Nah, masih ada satu lagi slide-nya. Iya, oke. Baik, teman-teman, sekali lagi terima kasih semuanya untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman animator Balikpapan untuk inisiatif penutup dulu ya, Suster. Yap. Penutup oleh Suster Lucy. Baik, Bu, silahkan. Ada pengumuman kah atau mungkin ada webinar berikut? Belum ada info kan, Mbak Christine? Belum gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti kita yang hadir di sini, animator Laudato Si juga boleh untuk menyelenggarakan webinar gitu. Kita semua siap hadir. Nah, supaya apa tadi yang disampaikan Romo Martin Harun itu semakin lebih kuat lagi. Kita bersama-sama membangun. Jadi kita tidak jalan sendirian. Jadi kalaupun kalau susah, Romo Martin masih ada, mohon berkat dari Romo, Suster. Kenapa Pak Made? Kalau Romo Martin masih hadir, mohon berkat dari Romo terakhir. Iya, siap. Romo Martin masih ada. Baik. Suster Vincent. Ya. Suster Vincent, sepertinya pengumumannya sih pengumuman singkat ya, Suster Vincent ya. Jangan lupa. Boleh Mbak Christine. Ya, kalau yang masih penasaran untuk mendalami Laudato Si, yuk kita belajar sama-sama. Nanti akan ada animator Laudato Si. Tunggu pengumumannya. Karena tadi saya sudah ditanya loh sama Ibu Alisani. Ibu Alisani juga hadir di Zoom ini. Katanya teman-teman di parokinya sudah nggak sabar nunggu pelatihan animator Laudato Si. Lalu mari kita berdoa bersama karena nanti perayaan 10 tahun Ensiklik Laudato Si secara nasional itu akan ada di Keuskupan Bogor. Tentu ini menjadi satu rangkaian juga ya, Suster Vincent ya. Untuk kita mempersiapkan diri, tahun ini adalah 10 tahun lahirnya Ensiklik Laudato Si. Maka perlu tindakan nyata dari kita. Itu saja Suster Vincent, terima kasih. Saya siap nanti datang sama Romo Beni ke Bogor, Suster. Asik, siap. Dari Lampung. Jumpa lagi. Ada pertanyaan. Terima kasih. Seterusnya pertanyaan saya, kapan dilaksanakan di Bogor? Kenapa Pak? Kapan pelaksanaan di Bogor? September Pak, bulan September nanti. September. Nanti akan diumumkan di grup-grup Pak ya, supaya kita mempersiapkan diri dan boleh nanti ikut berkontribusi. Kita meriahkan kali ini 10 tahun Ensiklik Laudato Si dengan gerakan yang saya tidak tahu. Kayaknya kita harus menggebrak dunia gitu ya. Paling tidak menggebrak keuskupan kita masing-masing gitu kan? September ya, September. Ya, September Pak ya. Baik, masih adakah Mbak Christine, Mbak Eko, Mas Lili? Jangan lupa mendoakan Bapak Suci. Iya, jangan lupa mendoakan paus kita yang sakit. Mungkin nanti kita 3 kali salam Maria untuk Bapak Suci ya, Suster Lucy. Kalau Suster nanti menutup doa, sekaligus nanti Romo Martin untuk penutup. Itu saja teman-teman. Nanti untuk pelatihan animator akan kita umumkan di grup-grup supaya nanti kita bisa ikut berkontribusi. Terutama tadi Pak Pramono gitu ya, juga ingin bekerja sama untuk orang muda gitu. Dan kita sudah melakukan pelatihan 1 kali ya Mas Lili ya, untuk Laudato Si Generation. Nah, nanti kita bisa berkolaborasi sama Pak Pramono di Paroki Kampung Sawah, Jakarta. Terima kasih. Mari Suster, silakan ditutup. Dan kita mendoakan juga Bapak Paus Fransiskus untuk kesehatannya. Baik, terima kasih Suster. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa pencipta alam semesta, Engkau menciptakan alam ini dengan baik adanya. Namun karena kami manusia dengan segala kelemahan kami, kurang bisa merawat dengan baik. Saat ini dunia sungguh membutuhkan uluran tangan orang-orang yang ingin menjaga dunia ini dengan lebih baik. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima malam hari ini melalui Romo Martin Harun. Kami diingatkan kembali akan panggilan kami untuk ikut serta merawat dunia ini. Semoga apapun yang telah kami dengarkan malam hari ini menggerakkan hati kami untuk semakin mau terlibat dan melibatkan diri di dalam menjaga keutuhan dunia ini, khususnya melalui gerakan Laudato Si di paroki dan keuskupan kami masing-masing. Bapa, kuatkanlah hati, budi, dan pikiran kami
supaya kami sungguh menyadari Engkau sendiri yang akan menggunakan diri kami untuk sebagai perpanjangan tangan-Mu, mengajak teman-teman, mengajak umat, dan mengajak siapapun yang ingin berbuat baik menjaga dunia ini. Semoga karena rahmat-Mu pula kami Kau berikan kesehatan yang baik, Kau berikan kesempatan, juga Kau berikan keberanian untuk menyuarakan kebutuhan dunia ini akan orang yang peduli pada alam semesta dan sesama. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi kami dan mempertemukan kami dengan orang-orang yang baik yang sama-sama ingin menjaga dunia ini. Semoga kami semua semakin dipersatukan dan kami semua semakin dikuatkan di dalam misi yang telah Engkau tentukan untuk kehidupan kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk Bapa Suci Fransiskus yang sangat mencintai dunia ini, juga meneladani semangat Santo Fransiskus di dalam ikut serta menjaga kelestarian lingkungan ini. Semoga Bapa Suci diberikan kesehatan dan kemurahan rahmat-Mu untuk terus memberikan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kelestarian dunia ini. Dan kami satukan semuanya itu dengan 3 kali salam Maria sebagai doa untuk mohon bantuan Bunda Maria demi kesembuhan Bapa Suci. Kita doakan 3 salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini kita mohon berkat dari Romo Martin untuk istirahat kita dan kegiatan kita selanjutnya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Amin. Amin. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Amin. Tuhan selalu memandang saudara-saudari dan memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat Terima kasih malam. teman-teman. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih Romo. Terima kasih Romo, terima kasih Suster, Bapak Ibu. Oke, keren hari ini propesiat untuk teman-teman animator Laudato Si. Balik Papa. Terima kasih kepada panitia. Sukses, sukses. Terima kasih Romo. Terima kasih Suster. Izin keluar Suster. Baik. Terima kasih semua. Salam untuk Suster Lucy dari Florence. Oke, Terima kasih. ya.